Sahabat air hidup, salam damai sejahtera penuh semangat. Kali ini saya akan membahas salah satu tanda atau ciri penting dalam kehidupan Kristen yang memuliakan Allah dan menikmati Allah. Namun sebelumnya saya ajak kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati lagi kebaikan dan kasih setia-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan sebagian daripada sabda-Mu dalam memberikan kami tuntunan, bimbingan dan pedoman dalam menjalani hari ini. Tuhan, berikan kami pengertian dan pencerahan. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jadi orang yang memuliakan dan menikmati Allah dalam hidupnya itu ada ciri-cirinya. Mereka mempunyai suatu habitual atau sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apa itu? Yaitu selalu bersuka cita. Nah, seperti yang dikatakan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4. Nah, saya bacakan untuk kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Atau juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga pesan yang sama disampaikan, senantiasa bersukacita atau bersukacitalah. Nah, namun perlu kita perhatikan atau cermati dengan baik, sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di luar Tuhan itu sangat berbeda. Sukacita di dalam Tuhan atau sukacita di dalam Kristus, meskipun sebagai orang percaya kita mengalami kesusahan atau mengalami penderitaan jasmani yang luar biasa, namun sukacita rohania itu lebih besar dari penderitaan dan kesukaran yang kita alami. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah satu sukacita yang murni dan surgawi. Sukacita itu sangat melimpah-limpah karena Allah yang menganugerahkannya kepada umatnya ketika sedang menderita. Nah, kitab suci berbicara tentang sukacita itu sebagai bagian penting dari tanda kerohanian yang sejati. Nah, misalnya dalam Mazmur 97 ayat 12, di situ dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Nah, sukacita itu juga adalah merupakan salah satu buah Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya orang yang hidup dipimpin, hidupnya dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus, nah pasti memiliki sukacita sebagai tanda dalam kehidupannya. Nah, ketika Rasul Paulus memerintahkan jemaat Kristen yang ada di kota Filipi saat itu untuk senantiasa bersukacita, saat itu ia pun berada di dalam penjara. Dia berada dalam satu kondisi yang membuat kesusahan dalam hidupnya. Nah, biasanya kalau orang itu menderita, maka yang ia harapkan adalah orang lain mendoakannya atau menghiburnya, mengunjunginya. Nah, tetapi Paulus justru tidak demikian. Dia menyuruh jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya kalau kita lihat. Nah, dalam perintah Paulus untuk bersuka cita ini, nah ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan berbagi dengan para sahabat semua. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa hidup Kristen itu tidak selalu berada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang penuh dengan happy, sukacita. Tidak. Karena kalau memang hidup Kristen itu sudah enak, sudah jauh mengenakan ya, atau sudah penuh dengan sukacita, maka perintah untuk bersukacita ini ya kita tidak memerlukannya, karena sudah tidak lagi relevan, karena hidup Kristen itu sudah penuh dengan sukacita. Tapi justru realitas kehidupan, dinamika kehidupan Kristen memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang tiap hari kita alami dalam kehidupan ini. Yang kedua, meskipun perintah Paulus ini berbunyi bersukacita senantiasa, namun perintah ini tidak berlaku mutlak, ada pengecualiannya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan pengecualiannya di sini? Yang pertama, kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Nah, di situ dikatakan demikian, ada waktu untuk menangis
ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu juga untuk meratap. Artinya bahwa memang ada kondisi-kondisi di mana yang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Kalau misalnya kita kehilangan anggota keluarga atau ada kematian, maka kita tentu pasti berduka dengan kondisi itu. Ataupun juga di dalam Matius pasal 5 ayat 4, 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11, di mana duka cita karena dosa. Nah, ketika orang berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, maka tentu ada duka cita karena hal itu kita lakukan. Nah, terus yang ketiga yang perlu juga kita perhatikan dengan perintah bersukacita ini. Nah, Paulus memberikan perintah ini karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang kita akan lakukan di dalam hidup ini. Hanya karena kita punya sukacita atau karena ada sukacita dalam hidup kita, maka kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, berbuat baik ya. Kemudian karena ada sukacita itu juga, maka kita bisa berdoa, kita pun bisa bersyukur. Sukacita itu juga bisa membuat kita akhirnya bisa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, bahkan yang memuliakan Tuhan. Dan yang penting juga, karena dengan adanya sukacita maka kita bisa mentaati firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana cara kita mengusahakan supaya sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai tanda, sebagai ciri yang selalu ada dalam hidup kita. Yang pertama, tentu kita harus datang kepada sumber sukacita itu. Datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ya, 29 sampai 30, Yesus berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh hidup berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu sangat fluktuatif dan perasaan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam kita mengambil keputusan atau dalam melakukan apapun. Kemudian yang ketiga, arahkan pikiran kepada berkat-berkat Tuhan yang kita akan terima. Karena kita hidup dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan yang baik bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang kulimpahkan kepada orang-orang yang mengasihi aku. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita mengusahakan sukacita adalah kita harus percaya dan tentu harus dengan kesadaran penuh pada penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu disebut Parakletos, adalah Allah sendiri yang telah diutus ke dalam dunia ini sebagai penolong, sebagai penghibur yang mendampingi kita senantiasa selama kita berada di dunia ini. Nah, itu hal-hal yang saya kira saya bisa sampaikan kepada kita pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana kita melaksanakan perintah Tuhan ini, tetap bersuka cita. Nah, sebagai penutup, ingin sekali lagi saya tegaskan kepada para sahabat semua bahwa ketika kita hidup dengan sukacita, ketika ada sukacita di dalam kehidupan kita, maka kita akan, atau hidup kita itu akan bercahaya di depan orang lain, di depan manusia yang belum mengenal Allah. Dan mereka akan melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Tuhan memberkati semua sahabat. Shalom dan selamat melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah hamba bagikan dengan para sahabat semua di hari ini. Tuhan berkati firman-Mu ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Berkati dan sertai semua sahabat dalam menjalani dan melakukan aktivitas mereka di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pasti
badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti